Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinjani Divina Suli dengan NIM 2004-2042, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas pertemuan ke-15, Birokrasi dan Governansi Publik, Seksi 2021, 1042, 0121, dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Andes Muhammad Fakri Adnan, MSc PhD, dan Bapak I.I. Permana, STMT. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan, yaitu mengenai reformasi birokrasi dan good governance, mengenai kasus best practice dari sejumlah daerah di Indonesia. Reformasi birokrasi atau administrasi negara dan good governance merupakan dua konsep utama bagi perbaikan kondisi penyelenggaraan dan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kedua konsep ini merupakan konsep yang saling terkait satu sama lainnya dan bukanlah merupakan konsep yang relatif baru. Namun demikian, sampai saat ini dan bahkan sampai tahun-tahun mendatang, kedua konsep tersebut akan sangat berperan dalam perjalanan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga mampu menjadi tulang punggung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada akhirnya, keberhasilan pelaksanaan dari reformasi birokrasi dan hal itu akan sangat mendukung dalam penciptaan good governance, karena reformasi birokrasi merupakan inti dari upaya penciptaan good governance tersebut. Langsung pembahasan yang pertama mengenai reformasi birokrasi. Reformasi administrasi ini sejalan dengan upaya untuk melakukan modernisasi administrasi pemerintahan, di mana reformasi birokrasi ini benar-benar menjadi kebutuhan bagi para aparatur pemerintahan. Keberhasilan reformasi birokrasi bukan pada dokumentasi semata, namun harus mampu dirasakan oleh seluruh masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi bukan pada prosedur ataupun laporannya saja, namun bagaimana masyarakat yang kita layani dapat merasakan dampak perubahan yang begitu baik. Itulah makna yang sebenarnya dari revolusi mental di bidang aparatur. Reformasi birokrasi juga diartikan sebagai salah satu upaya pemerintahan untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan organisasi, ketata laksanaan, dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara singkat, reformasi birokrasi diartikan sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah tersebut. Tujuan reformasi birokrasi ini sendiri tidak lain untuk penciptaan birokrasi pemerintahan yang profesional, dapat beradaptasi dengan berbagai perkembangan, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih, dan bebas dari KKN, serta mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Beberapa isu dan agenda yang tengah berkembang dalam kaitan dengan reformasi birokrasi adalah: pertama, modernisasi manajemen kepegawaian; kedua, restrukturisasi, downsizing, dan resizing, perubahan manajemen dan organisasi; rekayasa proses administrasi pemerintahan; anggaran berbasis kinerja dan proses perencanaan yang partisipatif; serta hubungan-hubungan baru antara pemerintahan dan masyarakat dalam pembangunan dan pemerintahan. Dalam konteks praktek pemerintahan di Indonesia, isu reformasi birokrasi ini menjadi sangat relevan, utamanya dalam mempercepat krisis multidimensi yang belum selesai. Sistem birokrasi di Indonesia yang menjadi pilar pelayanan publik menghadapi masalah yang sangat fundamental. Tidak mengherankan jika struktur dan proses yang dibangun merupakan instrumen untuk mengatur dan mengawasi perilaku masyarakat, bukan sebaliknya untuk menata pemerintah dalam tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ketidakmampuan pemerintah untuk melakukan perubahan tersebut terhadap struktur, norma, nilai, dan regulasi orientasi kolonial tersebut telah menyebabkan gagalnya bagaimana upaya dalam memberikan pelayanan publik masih jauh dari harapan yang diharapkan. Masih belum terciptanya budaya pelayanan publik yang berorientasi kepada kebutuhan pelanggan atau service delivery culture. Sebaliknya, yang terbentuk adalah obsesi para birokrasi dan politisi untuk menjadi birokrasi sebagai lahan pemenuhan hasrat dan kekuasaan. Dalam kultur yang demikian, korupsi menjadi hal yang umum,
sehingga kualitas pelayanan dan pemerintahan seringkali terabaikan. Akibatnya, pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat itu belum semaksimal mungkin. Ketiadaan komitmen dan paradigma tentang peran, kedudukan, dan fungsi administrasi negara dalam pembangunan negara telah menjadi penyebab reformasi birokrasi di Indonesia tidak memiliki visi, kehilangan ruh, dan berjalan sangat aparodis. Sampai sekarang tidak terlihat bentuk atau grand design yang diinginkan dalam rangka reformasi birokrasi karena tidak adanya kemauan politik dari pemerintahan. Modernisasi dan reformasi birokrasi dapat meliputi aspek-aspek internal dan eksternal. Dalam aspek eksternal, reformasi dan modernisasi birokrasi diletakkan pada penciptaan kontrak baru antara birokrasi dan masyarakat dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dan tanggung jawab pelayanan publik. Dalam aspek internal, reformasi dan modernisasi birokrasi di Indonesia dapat diletakkan atas 3 pilar ditekankan, yaitu debirokratisasi struktur internal birokrasi, modernisasi proses internal birokrasi, dan peningkatan kemampuan aparat birokrasi. Reformasi birokrasi bukanlah sekedar merubah struktur dan reposisi birokrasi. Lebih dari itu, reformasi birokrasi harus meliputi perubahan sistem politik dan hukum secara menyeluruh, perubahan sikap mental dan perubahan birokrat yang dan masyarakat, serta perubahan mindset dan komitmen pemerintahan serta partai politik. Profesionalitas dan netralitas birokrasi karena itu harus menjadi sasaran utama reformasi birokrasi. Karena hal ini terpenting dalam reformasi birokrasi adalah komitmen dan national leadership. Tanpa komitmen, baik dari eksekutif, legislatif maupun yudikatif, reformasi birokrasi hanyalah blueprint yang berada dalam ruang vakum. Yang kedua adalah good governance. Konsep good governance Stoker 1998 merujuk kepada pengembangan dan gaya pemerintah di mana batas-batas antara dan di antara sektor publik dan sektor privat menjadi kabur. Terminologi good governance menjadi lebih mengemuka dengan adanya studi yang dilaksanakan oleh Bank Dunia pada tahun 1989. Dalam studi ini, terminologi good governance didefinisikan sebagai the exercise of political power to manage a national effort. Sejak publikasi Bank Dunia tersebut, terminologi good governance menjadi populer dan dijadikan sebagai kriteria dalam bantuan pembangunan kepada negara-negara berkembang. Berbeda dengan terminologi good governance yang hanya meliputi bentuk institusional formal negara dan birokrasi, maka istilah good governance juga meliputi proses dinamis manajemen pemerintahan, hubungan antara institusi dan organisasi di dalam pemerintahan, serta hubungan antara pemerintah dengan sektor publik, masyarakat sipil, dan inisiatif swasta. Terminologi good governance atau governance dengan demikian merupakan tradisi institusi dan proses determinasi penyelenggaraan kekuasaan negara yang melibatkan masyarakat dan pengambilan keputusan, serta berdasarkan kepada kepentingan publik. Dapat disimpulkan bahwa konsep good governance meliputi pemerintahan atau negara yang berdasarkan pada hukum, transparansi, akuntabilitas, rehabilitasi informasi, serta efisiensi dalam manajemen pemerintahan. Di samping itu, konsepsi good governance saat ini mengalami perluasan isi, sehingga meliputi juga aspek berfungsinya pasar dan sektor swasta, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan. Pengertian good governance di atas sejalan dengan pendapat dari Buffett and Lafayette pada tahun 2003 yang mengatakan bahwa good governance mengusung sejumlah isu seperti keterlibatan stakeholder, transparansi, agenda kesetaraan mengenai gender, etnik, usia, agama, dan lainnya, serta etika dan perilaku jujur dan akuntabilitas serta berkelanjutan. Selanjutnya mengenai hubungan material, reformasi birokrasi, dan good governance. Upaya penciptaan good governance sangatlah dipengaruhi oleh adanya komitmen dan national leadership. Komitmen dan national leadership ini merupakan faktor kunci keberhasilan good governance. Ada 2 arah yang harus dituju oleh komitmen dan national leadership dalam penciptaan good governance di Indonesia. Yang pertama adalah komitmen untuk melakukan modernisasi birokrasi, dan kedua, komitmen untuk menegakkan hukum bagi setiap pelanggaran birokrasi, mulai dari maladministrasi, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan intinya dari upaya penciptaan good governance terletak pada reformasi birokrasi. Tidak adanya akuntabilitas dalam birokrasi di Indonesia merupakan faktor pendorong untuk melakukan reformasi birokrasi di Indonesia.
Akuntabilitas dalam birokrasi dimaksudkan bahwa setiap aktivitas dan penggunaan dana yang dilakukan oleh pemerintah untuk kegiatan pemerintah dan pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya mengenai otonomi daerah dengan pendorong good governance. Konsepsi desentralisasi politik dikenal juga dengan sebutan devolusi dapat dipahami sebagai pendelegasian kewenangan dan tugas-tugas pemerintahan kepada unit-unit pemerintahan di daerah yang memiliki intervensi terhadap pemerintahan pusat. Desentralisasi politik menurut definisi tersebut memiliki 5 karakter. Pertama, unit desentralisasi harus memiliki otonomi dan independensi. Kedua, unit desentralisasi memiliki batas-batas teritorial yang ditentukan secara legal formal. Ketiga, memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Keempat, memiliki organ dan struktur organisasi untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Dan yang terakhir, unit desentralisasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan sistem suatu negara, sehingga secara fungsional dan struktur harus berinteraksi dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Sedangkan desentralisasi administrasi hanya memiliki kewenangan untuk mengurus dan secara struktural merupakan perpanjangan pemerintahan pusat di daerah. Penyelenggaraan desentralisasi melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1959 yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dapat diharapkan untuk memberikan sejumlah efek positif terhadap fungsi pelayanan birokrasi di daerah. Dengan kata lain, implementasi elemen-elemen dari good governance tersebut dapat dilakukan dengan efektif jika unit desentralisasi menjadi motor dan katalisator pembangunan dan perubahan di daerah. Perbaikan dan pembaharuan birokrasi pemerintahan daerah ini pun harus diarahkan pada 3 kepentingan. Yang pertama yaitu untuk memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat sebagai pembayar pajak. Kedua, mempertanggungjawabkan penerimaan maupun penggunaan sumber-sumber keuangan publik. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas internal instansi pemerintahan, di mana terutama untuk menjadikan anggaran publik sebagai salah satu basis pengambilan keputusan. Sejalan dengan perkembangan pemahaman demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, konsep awal good governance yang notabene berkiblat kepada sistem Anglo-Saxon tidak lagi memenuhi tuntutan tersebut. Atas dasar itulah, negara-negara Eropa kontinental mengembangkan perspektif baru good governance yang lebih menekankan pada aspek demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunannya. Selanjutnya yaitu mengenai kasus reformasi di sejumlah daerah, yaitu pada Kabupaten Jembarana dan Kabupaten Sragen. Pada Kabupaten Jembarana, kasus reformasi birokrasi yang terjadi yaitu dalam konteks reformasi dan good governance. Terdapat sejumlah program inovasi di Kabupaten Jembarana yang layak dan patut dicontoh oleh daerah lain di Indonesia. Sejumlah program tersebut dibagi atas 4 kelompok bidang, yaitu bidang pendidikan, perekonomian, tenaga kerja, dan kependudukan, pertanian, serta perizinan dan struktur pemerintahan. Dalam bidang pendidikan terdapat 5 program, yaitu pembebasan biaya sekolah SD sampai SMU negeri dan program beasiswa untuk siswa SD sampai SMU swasta. Pembangunan dan perbaikan gedung sekolah dengan pola broadband dan rekrutling sekolah, pemberian beasiswa kepada guru untuk melanjutkan pendidikan, peningkatan kesejahteraan guru melalui penambahan intensif tambahan, serta penyelenggaraan sekolah kajian untuk mencetak anak didik yang memiliki disiplin tinggi, budi pekerti, keterampilan, ilmu pengetahuan teknologi, serta mempunyai wawasan yang global. Dalam hal pembangunan dan perbaikan gedung sekolah negeri, baik berupa ruang kelas baru ataupun ruang penunjang lainnya, maka pola yang dipilih untuk dilaksanakan adalah melalui pola broadband, bukan proyek seperti yang selama ini biasa dilakukan di daerah-daerah lainnya. Pola ini dilakukan dengan mengedepankan partisipasi masyarakat melalui komite sekolah yang ada, sehingga pembangunan sarana dan prasarana pendidikan tersebut diharapkan dapat sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Melalui pola ini, pemerintah kabupaten hanya memfasilitasi dan memberikan bantuan kepada dana dan material untuk bangunan yang akan direhab atau dibuat. Dalam bidang perekonomian, tenaga kerja dan kependudukan, terdapat 9 program, yaitu dana bergulir, pemerintahan alat kerja kepada kelompok masyarakat, pelatihan dan pendapatan kerja di kapal persiar, pelatihan dan pemegangan di kerja di Jepang, info bursa, tenaga kerja di dinas kependudukan, pembebasan biaya pembuatan KTP,
akte kelahiran, undian berhadiah KTP, serta asuransi kematian bagi pemegang KTP. Dalam bidang pertanian terdapat 3 program inovasi, program pemberian dana talangan kepada KUD untuk membeli gabah petani, pemberian dana talangan kepada petani cengkeh, dan pembebasan pajak bumi dan bangunan kepada areal pertanian. Dalam bidang perizinan struktur dan pemerintah terdapat 6, yaitu pelayanan izin atau atap, perubahan struktur organisasi pemerintahan kabupaten sesuai dengan PP nomor 8/2003, absensi pegawai pemerintahan kabupaten dengan menggunakan NK, pembentukan tim owner estimate atau OE, dalam pengadaan barang dan jasa, pemberian insentif tahunan bagi pegawai pemerintah kabupaten, dan pembatasan penggunaan kendaraan dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Jembrana. Yang kedua yaitu kasus pada Kabupaten Sragen. Sejumlah program inovasi di Kabupaten Sragen yang layak dan patut dicontoh oleh daerah lainnya di Indonesia dibagi dalam 3 kelompok besar, yaitu program reformasi birokrasi sebagai wujud pembenahan aspek-aspek internal kelembagaan pemerintahan daerah, program re-engineering pelayanan publik dengan penataan pelayanan prima dalam fasilitasi dan pemberian dukungan terhadap upaya masyarakat membangun diri sendiri, serta program pemberdayaan terhadap upaya masyarakat membangun diri sendiri dan masyarakat PNS dengan paket-paket program yang mendorong masyarakat dan PNS menjadi maju ke depan dengan meningkatkan kapasitas yang mereka miliki. Selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan reformasi birokrasi di daerah dan upaya kedepannya. Mengenai upaya kedepannya, yang pertama adalah political will dan komitmen dari kepala daerah sebagai pemimpin tertinggi birokrasi di daerah untuk melaksanakan program, dimulai dengan membangun kesamaan visi, misi, tujuan dengan aparat birokrasi, kepercayaan dan keterlibatan birokrasi dalam pelaksanaan program, dan hal itu yang sangat menentukan. Kemampuan kepala daerah berserta aparat untuk melibatkan organisasi lokal seperti lembaga dan tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, sistem atau pihak-pihak terkait lainnya dalam menyusun prioritas, juga dalam pelaksanaan pengawasan dan evaluasi program. Yang ketiga, adanya program efisiensi pembangunan di semua sektor dengan upaya mengubah paradigma dan budaya birokrasi. Yang keempat, pemilihan prioritas program. Keberhasilan dari program juga ditentukan oleh keberhasilan program-program tersebut terhadap kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu peranan kepemimpinan, di mana peranan kepemimpinan merupakan faktor yang sangat menentukan karena yang perlu dilakukan untuk dapat mendorong reformasi birokrasi dan good governance di daerah lainnya adalah bagaimana kita dapat turut memastikan terpilihnya figur-figur yang memiliki komitmen dan pemimpin terhadap reformasi birokrasi untuk dapat menjadi kepala daerah dan memimpin pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah tersebut. Baiklah, sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.